Shalom, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang ke-6 dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masih Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado, Maluku Utara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita juga akan diberkati melalui lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Pendeta Arthur Abuno dengan judul Shield Your Brain from Decline. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Jeffy Muaya KVM. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Roni Neman MTH. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh praise team dan dilanjutkan dengan doa buka. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita. Sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan perbaktian suci, jamnya kita gunakan bersyukur dan puji. Oh Juru Selamat Yesus, indahlah kasih-Mu. Marilah dan tinggallah di dalam hatiku. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kemuliaan kerajaan surga, terpujilah nama-Mu atas berkat yang selalu kami rasakan. Malam ini adalah malam yang ke-6 dalam rangkaian KKR-Net Happiness with Jesus. Kami datang kepadamu bermohon, kiranya Engkau menyertai acara ini, teristimewa mereka yang akan mengambil bagian. Hamba Tuhan, Pendeta Roni Neman yang akan membawakan pekabaran firman Tuhan, kiranya Engkau berkati, sehingga firman yang akan kami dengar sebentar dapat membawa berkat bagi kami semua. Kami berdoa juga untuk semua kru yang bertugas, Engkau berkati juga, sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik untuk kepujian nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Shalom, selamat malam sahabat umat Tuhan di mana saja saudara berada. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam acara di malam yang indah ini. Dan saat ini saya akan membawakan satu tips kesehatan yang saya beri judul Shield
your brain from decline. Lindungi otak kita, otak saya dan saudara dari penurunan fungsi otak kita. Ada banyak cara sekarang, ada banyak obat-obatan, banyak penemuan-penemuan ya yang didapati untuk bisa mengangkat kembali fungsi otak kita. Tetapi pada malam hari ini saya beri satu akronim SHIELD ya, yang kiranya ini akan lebih memudahkan mengingatkan bagaimana supaya kebiasaan gaya hidup ini akan membantu kita melindungi daya ingat kita. Ya, benar bahwa memang banyak cara untuk kita melindungi daya ingat kita, tetapi didapati bahwa menjalani gaya hidup sehat itulah yang paling bagus di dalam menjaga daya ingat kita. Itu dari seorang yang bernama ahli saraf Rudolf Tensi. Dia mengatakan bahwa itulah cara yang terbaik, healthy lifestyle, untuk menjaga daya ingat kita supaya tetap bagus. Dia berasal dari rumah sakit Massachusetts yang berafiliasi dengan Harvard University. Nah, berikut kita akan dapati apa arti atau kepanjangan dari SHIELD itu. Nah, yang pertama adalah sleep at least 7 hours a night. Ya, kita diminta untuk tidur setidaknya 7 jam semalam. Ya, kenapa? Karena saat tidur maka otak kita sedang mengeluarkan bahan limbah-limbah. Ya, dan didapati bahwa untuk mengeluarkan yang terbaik paling tidak kita punya kualitas tidur minimal 7 jam satu malam. Kalau tidak, maka akan ada yang disebut dengan beta amyloid yang dapat mengumpal dan membentuk plak penyakit Alzheimer. Nah, supaya kualitas tidur kita baik, maka kita diminta supaya 7 jam satu malam. Dan seringkali tidak cukup. Tetapi penemuan atau kata Dr. Tensi bahwa kita bisa tidur siang untuk mendapatkan kualitas tidur yang baik, untuk mendapatkan proses siklus pembersihan ini, asalkan kualitas tidur siang kita adalah tidur siang yang sangat lelap, yang dikatakan tidur mimpi atau tidur yang sangat lelap di siang hari, maka kualitas atau proses pembersihan ini bisa didapatkan. Yang berikut, akronim yang berikut adalah huruf H, yaitu handle stress. Supaya kualitas otak kita baik, kita harus tahu menangani stres di dalam kehidupan kita. Kita seringkali khawatir tentang masa lalu dan juga khawatir tentang masa depan. Hal itu bisa membuat penurunan dalam fungsi otak kita. Sel-sel di sana dapat membuat lebih banyak amyloid di bawah tekanan, dan disinilah plak Alzheimer bisa menumpuk, ya, bisa menumpuk. Nah, stres juga menghasilkan hormon kortisol yang bisa membunuh sel-sel otak dan memicu peradangan di dalam otak kita. Nah, kita perlu untuk memanage, untuk menangani stres kita. Dikatakan bahwa kita perlu melakukan hal-hal yang menyenangkan pikiran kita. Kita perlu mungkin berjalan-jalan di alam. Kita perlu berkebun atau melakukan hal-hal yang menyenangkan pikiran kita. Tips yang berikut adalah interact. I dari kata SHIELD, I artinya interact with friends. Ya, kita perlu berinteraksi dengan teman. Ya, memang betul, tidak apa-apa jika kita hidup sendiri. Namun jika kesendirian itu menyebabkan stres atau kesepian, maka kita sementara meningkatkan risiko penyakit Alzheimer di dalam kehidupan kita. Jadi penting untuk kita berinteraksi secara sosial. Karena penelitian menunjukkan bahwa melihat 1 atau 2 kerabat atau teman dekat akan membantu, ya, selain keluarga ataupun keluarga orang yang lain, maka itu akan membantu kualitas atau otak berpikir, cara berpikir kita. Dan seringkali di dalam dunia yang semakin sibuk, seringkali orang-orang yang dekat itu tidak ada. Nah, ada teknologi canggih yang ada di samping kita, yaitu kita bisa membuat panggilan telepon atau video call. Yang penting ada interaksi, ya, interaksi dengan orang lain. Tips yang berikut supaya kualitas berpikir atau otak kita terus baik, yaitu kita huruf selanjutnya adalah I atau E, exercise daily. Ya, kita harus berolahraga setiap hari. Namun yang dianjurkan adalah latihan aerobik, olahraga aerobik. Jenis yang bisa memompa jantung dan paru-paru Anda seperti jalan cepat, ya.
Nah, ini akan mendorong kelahiran sel-sel otak baru di area memori, ya, jangka pendek otak kita, dan meningkatkan satu yang istilahnya BDNF, yang artinya Brain Derived Neurotrophic Factor. Ini dikatakan seperti miracle grow, artinya dia membuat satu sel otak baru. Jadi ketika kita melakukan latihan aerobik, maka ada miracle grow atau sel-sel otak baru yang bisa timbul, didorong untuk timbul di dalam otak kita. Nah, ini agar supaya dikatakan bahwa penelitian mendapati bahwa dengan ada BDNF ini atau miracle grow ini yang disebut miracle grow, ini menjaga agar sel-sel otak baru tetap hidup, sehingga kualitas berpikir kita tetap baik. Kemampuan berpikir otak kita tidak menurun walaupun umur kita semakin tua. Nah, dikatakan bahwa olahraga juga meningkatkan produksi enzim yang memecah amiloid yang menyebabkan Alzheimer yang saya katakan tadi. Nah, targetnya dikatakan 150 menit latihan aerobik per minggu. Yang kalau kita mau dibagi dalam hari, maka kita akan dapati 22 menit per hari. At least 22 menit per hari saudara dan saya melakukan exercise, maka itu akan baik. Mungkin tidak langsung sistematis, tapi paling tidak kita mulai berapa menit saja per hari, at least kita sudah memulai, ya. Dan yang selanjutnya adalah huruf kedua terakhir L. Dia katakan learn new things. Kita perlu untuk mempelajari hal-hal yang baru. Nah, dikatakan bahwa ketika kita mempelajari informasi baru, maka kita akan menciptakan hubungan baru atau sinapsis dalam istilah ini antara sel-sel otak yang membuat pemikiran dan ingatan tetap tajam. Jadi ketika kita mempelajari hal-hal yang baru, maka otak kita dibuat untuk aktif, untuk bereaksi, untuk dipaksa dalam tanda kutip untuk berpikir, sehingga ketika kita terbiasa dengan meng-up to date, maka itu akan terus menjaga kualitas berpikir kita. Dan selanjutnya dia katakan bahwa yang terakhir adalah supaya kualitas berpikir kita baik, maka akronim yang terakhir yaitu huruf D, diet, yang artinya eat healthy diet, ya. Dia katakan makan makanan yang sehat. Kenapa? Dia katakan makanan manis, asin dan olahan meningkatkan peradangan, yang sehingga membuat otak kita jadi pelan, jadi turun fungsinya. Sebaliknya, makan pola makan nabati yang kaya akan sayuran, buah-buahan, polong-polongan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Makanan ini mengandung serat dan nutrisi sehat lainnya untuk menjaga, ya, kualitas otak kita di dalam fungsinya, di dalam kehidupan saya dan saudara. Akhirnya, tentunya kalau kita mau menyatukan shield ini, ya, kebiasaan ini satu kali untuk rutinitas mungkin akan menjadi sulit. Susah mungkin karena melakukannya dalam simultan secara keseluruhan dalam satu waktu. Jika dirasa terlalu berlebihan, ada tips. Mari kita coba fokus dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, satu tips. Contoh, fokus pada hari kebiasaan per hari, seperti tidur lebih banyak pada hari Senin. Contoh, hari Senin kita fokus pada tidur yang lebih banyak. Hari Selasa kita fokus kepada mengurangi stres. Hari Rabu kita fokus kepada bertemu dengan teman dan selanjutnya, sehingga di satu minggu itu akan ada pola hidup yang baik yang kita bangun, ya, untuk shield, untuk melindungi otak kita, untuk melindungi otak kita supaya dia tidak turun di dalam kualitas atau fungsinya di dalam kita memakainya setiap hari. Akhirnya, ya, dia katakan bahwa shield, mari kita melindungi otak kita melindungi kualitas fungsi otak kita. Jangan lupa, supaya kita terlindungi, maka sleep at least 7 hours a night, handle stress, interact with friends, exercise daily, learn new things, and yang terakhir, diet. Eat healthy diet. Semoga tips yang sederhana ini akan menjadi berkat bagi sahabat-sahabat umat Tuhan di mana saja saudara berada. Tuhan Yesus memberkati.
Saudaraku, mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih karena betapa besar kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang memuliakan Engkau. Kami datang memuji meninggikan Engkau. Kami mengakui keberadaan kami. Kami orang berdosa yang banyak kekurangan. Banyak pelanggaran yang kami lakukan. Ampuni dosa-dosa kami, ya Bapa. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan, sehingga kebaktian kebangunan rohani Yayasan Cornelius dan daerah Conference Manado, Maluku Utara dapat terlaksana dengan baik. Kami percaya semua ini karena kasih sayang Tuhan, sehingga kegiatan ini dapat dilaksanakan. Mendoakan Pendeta Roni Neman sebagai pembicara. Tuhan urapi dia dengan kuasa-Mu. Berkati pikirannya, berkati lidahnya, kata-katanya. Sehingga firman yang dibawakan dapat menjadi kekuatan kepada semua sahabat umat Tuhan saat ini. Kami teringat semua sahabat kami yang dalam keadaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Kiranya Engkau jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai. Kiranya ini dapat menjadi penawar bagi penyakit yang menimpa tubuh mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang berjuang dalam pendidikan. Karuniakan kepada mereka kemampuan. Karuniakan kepada mereka kesanggupan untuk mengikuti pendidikan dengan baik. Saat ini juga ada anak-anak Tuhan yang sedang bergumul untuk menemukan pekerjaan. Kiranya Tuhan bantu mereka. Karuniakan yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka ada sukacita di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka menemukan pekerjaan, mereka boleh memuji, memuliakan Engkau. Mendoakan anak-anak muda kami yang saat ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan bantu mereka agar dapat menemukan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Mendoakan organisasi gereja Masih Advent hari ke-7 yang ada di Conference Manado, Maluku Utara. Tuhan berkati mulai dari pimpinan sampai kepada seluruh hamba-hamba Tuhan dan umat-umat Tuhan yang ada di daerah Conference Manado, Maluku Utara. Kiranya berkat-berkat indah menjadi bagian mereka, sehingga mereka dapat memuji, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mendoakan juga pemerintah kami. Kiranya Tuhan karuniakan kuasa agar dapat memimpin kami dengan baik, sehingga ada sukacita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau mau mendengarkan permohonan kami. Terima kasih karena Engkau mau menjawab sesuai dengan kemurahan-Mu. Karena kami sudah berdoa,
hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Roni Neman MTH. Menikah dengan Ibu Lerzi Kusen, keluarga Neman Kusen dikaruniai 3 orang anak. Dan saat ini Pendeta Roni Neman melayani sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado, Maluku Utara. Judul firman Tuhan malam ini adalah bahagia dalam kepastian. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Selamat malam, kita berjumpa lagi dalam satu seri kebaktian kebangunan rohani Happiness with Jesus. Malam ini sudah malam yang terakhir, malam yang ke-6. Saya rindu kita semua dekat dengan Yesus. Dan Yesus rindu kita bahagia bersama Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, Engkau Maha Baik. Di malam yang terakhir ini, kami mau rindu belajar firman Tuhan. Bersama-samalah dengan kami Tuhan. Biarlah firman yang kami dengarkan dapat membawa hidup kami untuk lebih dekat dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu sebagai sarana firman pada malam ini, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sudah hampir 6 malam kita belajar firman Tuhan. Dan saya meyakini bahwa firman yang sudah disampaikan dari malam ke malam dapat membawa kehidupan saudara, dapat merubah perilaku saudara, karena satu, Yesus inginkan kita bahagia. Malam pertama kita sudah membahas tentang bahagia dalam ketekunan. Bagaimana firman Allah adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Malam kedua kita bicara tentang bahagia dalam pengharapan. Yesus telah berjanji Dia akan datang kembali dan Dia sudah memberi semua tanda-tanda kedatangan. Hati-hati bagi saya dan saudara yang sudah mengetahui tanda-tanda kedatangan, tapi ketika Dia datang, Anda tidak ada dalam rombongan ketika Yesus jemput saudara-saudara. Pada malam yang ketiga kita bicara tentang penurutan. Kita bicara tentang 10 perintah Tuhan. Dan malam yang selanjutnya kita bicara tentang kesetiaan. Bagaimana Allah yang setia. Allah yang telah memberi satu hari perhentian bagi saya dan saudara. Allah yang telah menguduskan hari itu. Dan hari Sabat, hari perhentian akan kekal sampai selama-lamanya. Termasuk ketika kita berada di dalam kerajaan surga. Malam yang kelima, kita bicara tentang ketulusan. Bahagia dalam ketulusan. Tuhan sudah memberi tubuh kita
dengan sempurna, dengan utuh. Dan Tuhan inginkan kita menjaga tubuh kita. Dengan apa? Dengan semua asupan yang masuk ke dalam tubuh saya dan saudara. Karena Tuhan katakan, persembahan yang sejati adalah tubuhmu. Bukan rumahmu, bukan mobilmu, bukan tanahmu, tetapi tubuh. Malam ini kita akan lebih fokus kepada satu pekabaran. Bahagia dalam kepastian. Saya awali pembicaraan malam ini dengan satu ayat yang terdapat dalam Mazmur 119 ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memegang perintah-perintahnya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Ada satu kalimat penting yang perlu kita sadari, kata Tuhan. Kita akan berbahagia bagi kita yang memegang perintah-perintahnya, bagi kita yang mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Mazmur 19 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup. Oh saudaraku, ada kebahagiaan yang Tuhan tawarkan. Ada kebahagiaan yang Ia siapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita menuruti segala perintahnya. Ketika kita mencari Dia, maka ada kebahagiaan yang Ia siapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Pertanyaan yang perlu kita jawab pada pembahasan kita malam ini adalah kepastian yang bagaimana yang bisa membuat kita bahagia. Allah memberikan saya dan saudara satu kepastian. Kepastian yang bagaimana yang Allah berikan. Dari malam ke malam kita telah bahas. Kita telah bahas tentang kebahagiaan itu. Tapi malam ini, betulkah kebahagiaan itu? Kepastian yang apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan saya dan saudara? 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab itu, untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ada satu kepastian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Kepastian kebahagiaan. Dalam hal apa? Allah telah memanggil saya dan saudara. Allah telah memanggil kita semua untuk datang dekat dengan Tuhan. Kalau Dia telah memanggil saya dan saudara, maka Allah minta dalam kehidupan saya dan saudara adalah ikutilah jejaknya. Apa jejak dan apa teladan yang telah diberikan Allah dalam kehidupan saya dan saudara? Mari kita masuk dan dalami Matius pasal yang ketiga. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Ada dua fase dalam Matius pasal 3. Dalam ayat pertama sampai ayat yang ke-12, maka Anda akan dapati penulis mengurai tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Dia bicara bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan dan meluruskan jalan baginya. Kita tahu bahwa Yohanes tampil lebih dahulu sebelum Yesus ada. Yesus datang karena Yohanes telah mempersiapkan diri. Yohanes sedang mengarahkan orang-orang Yerusalem, orang-orang yang ada di seluruh Yudea, orang-orang yang ada di sekitar Yordan dengan satu pekabaran yang menarik. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Inilah pekabaran yang diberikan Tuhan dan inilah pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes sehingga buku Matius pasal 3 menjelaskan bahwa Yohanes sementara mempersiapkan jalan dan meluruskan jalan bagi kedatangan Yesus. Lebih lanjut, dalam ayat yang ke-6,
ketika dia sementara mempersiapkan jalan, Matius pasal 3 mencatat bahwa dia ada di Sungai Yordan. Ngapain dia di Sungai Yordan? Lalu sambil mengaku dosa mereka, dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Yohanes dibaptis di Sungai Yordan. Yohanes ada di Sungai Yordan. Yohanes sementara menunggu orang untuk datang mengaku dosa mereka dan dibaptis di Sungai Yordan. Kenapa mereka dibaptis di Sungai Yordan? Karena pekabaran yang disampaikan oleh Yohanes, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara, pada ayat yang ke-11, Yohanes menjelaskan fungsi dari baptisan air. Seperti apa yang sementara dia praktekkan. Dia mengatakan bahwa aku membaptiskan kamu dengan air sebagai satu tanda pertobatan. Dan itu dibuat oleh Yohanes dan banyak sekali orang datang untuk memberi diri mereka dibaptis dengan air. Oleh karena itu adalah lambang pertobatan. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17 dalam Matius pasalnya yang ketiga, tiba-tiba muncul Yesus di tepi Sungai Yordan, di mana Yohanes Pembaptis sedang membaptis dengan air. Yesus turun ke air dan mendapatkan Yohanes dan meminta Yohanes untuk membaptiskan dirinya. Tetapi pada ayat yang ke-14, Yohanes mencegah dia. Yohanes katakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Yohanes menolak. Dan Yohanes katakan kepada Yesus, seharusnya engkau yang membaptis aku. Kenapa aku harus melakukannya? Ini yang menarik. Inilah kepastian kebahagiaan itu. Yesus katakan dalam ayatnya yang ke-15. Jawab Yesus kepada Yohanes, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus kepada Yohanes, biarlah hal ini terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Adalah kalimat yang dia ucapkan dalam 1 Petrus yang saya ungkapkan tadi. Bahwa inilah teladan dan inilah jejak yang harus diikuti oleh seluruh umat yang percaya kepada Tuhan. Kepastian di dalam firman Allah. Kepastian di dalam mengikuti jejak yang Allah inginkan dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara tahu, Yohanes tidak bisa mengelak. Sesudah Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes, ayat 16 dan 17 berkata, sesudah dia dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalimat yang diucapkan oleh Bapa di surga ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes dan ketika dia keluar dari air, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, ada satu penobatan anak Allah yang terjadi ketika kita mengikuti teladan Yesus, ketika kita mengikuti jejak Yesus. Kepastian itu adalah inilah anak yang kukasihi. Setiap orang, semua orang yang masuk dan mengikuti jejak Tuhan adalah mereka yang akan menerima kalimat ini. Inilah anakku yang kukasihi,
kepadanyalah aku berkenan. Saudaraku, kalau Anda menyatakan diri bahwa saya pengikut Tuhan, lalu Anda belum mengikuti teladan Yesus, Anda belum mengikuti jejak Yesus, seperti Yesus dibaptis, maka Anda belum ada dalam kepastian anak-anak Allah. Lebih lanjut, dengan baptisan seperti Yesus, ada penobatan menjadi anak Allah dari Bapa yang di surga. Pertanyaan adalah, mengapa kita harus dibaptis seperti Yesus? Kalau itu adalah teladan Yesus, kalau itu adalah jejak Yesus, mengapa kita harus dibaptis seperti Yesus? Markus 16 ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Pekabaran malam ini menyatakan bahwa kenapa kita harus dibaptis seperti Yesus? Karena itu ada urusannya dengan keselamatan. Orang yang dibaptis, orang yang percaya dan dibaptis seperti Yesus akan dapat keselamatan. Tetapi orang yang tidak dibaptis seperti Yesus, kata ayat ini, dia tidak dapat keselamatan. Dia akan dihukum. Inilah kepastian. Kalau Anda mengatakan bahwa saya pengikut Yesus, kalau Anda mengatakan bahwa saya ini orang Kristen, pengikut Yesus, Anda harus dibaptis. Karena baptisan mendapatkan keselamatan. Yang berikut, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Kisah tentang percakapan Yesus dengan Nikodemus. Lalu Yesus berkata kepada Nikodemus, aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku, memang benar, baptisan adalah kepastian keselamatan. Dan dia ungkapkan kepada Nikodemus, hai Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan oleh air dan roh, engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius pasal 28 ayat 19-20. Mengapa kita harus dibaptis oleh Yesus? Karena ini adalah perintah agung. Yesus sendiri mengucapkannya. Dia katakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah perintah. Kalau ini adalah perintah, bagi saya dan saudara yang mendengarkan, bagi saya dan saudara sebagai pengikut Yesus, yang mengaku sebagai umat Allah, yang mengaku sebagai pengikut Yesus sejati, Anda harus dibaptiskan sama seperti Yesus dibaptiskan. Kenapa? Karena di situ ada kepastian keselamatan. Di situ ada ungkapan makna dari perintah Allah. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau baptisan Yesus itu adalah hubungan dengan keselamatan dan perintah Yesus sendiri, maka apa sebenarnya makna dari baptisan Yesus itu? Kalau baptisan itu ada hubungan dengan keselamatan, kalau baptisan itu adalah hubungan dengan perintah Yesus, apa makna baptisan? Apa makna baptisan? Mari saya bawa saudara dalam pemahaman Roma pasal 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, baptisan Yesus adalah baptisan yang mempunyai makna. Itulah sebabnya kebahagiaan dalam kepastian.
Sebab dalam baptisan Yesus mengungkap tentang keselamatan itu sendiri. Apa itu? Roma pasal 6 ayat yang ke-3 dan 4 mengungkapkan orang yang dibaptiskan di dalam Yesus adalah mereka yang mati di dalam Tuhan, dikuburkan di dalam Tuhan, dan bangkit di dalam Tuhan. Kalau seandainya Anda yang mengaku sebagai umat Tuhan telah mengikuti teladan Yesus, telah dibaptis seperti Yesus, tapi tidak mengalami 3 hal ini sebagai makna baptisan, perlu Anda pikirkan apakah baptisan saya ini adalah baptisan yang benar atau tidak. Karena Alkitab memberi makna yang jelas tentang baptisan itu. Baptisan itu berhubungan dengan kematian, baptisan itu berhubungan dengan penguburan, baptisan itu berhubungan dengan kebangkitan. Dan itu harus dialami dalam satu paket baptisan. Kalau begitu saudara, apa arti baptisan itu? Kalau kita baca dan artikan dari segi bahasa asli, baptisan itu bahasa Yunani adalah baptizo, yang artinya dicelupkan, yang artinya dibenamkan ke dalam air. Artinya semua tubuh saya dan saudara masuk ke dalam air. Itulah sebabnya baptisan itu sebenarnya adalah ketika kita masuk ke dalam air, itu berarti kita dikuburkan dalam segala dosa saya dan saudara, mati dalam dosa, dikuburkan di dalam dosa, dan ketika kita keluar dari air, kita hidup baru, sama seperti Yesus telah bangkit dalam keadaan yang baru. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Allah rindu saya dan saudara mengalami hal itu. Dan ini adalah kesempatan yang istimewa. Tidak semua orang yang hadir dalam KKR.net ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mendengarkan pekabaran ini. Allah rindu saya dan saudara mengalami kepastian keselamatan. Apa itu? Dengan baptisan Yesus sendiri. Baptisan diselamkan. Oleh karena baptisan selamkan itu memenuhi makna dari baptisan. Mereka mati seperti Yesus mati, dikuburkan dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Itulah sebabnya ada ungkapan yang mengatakan bahwa ketika engkau dibaptiskan, ketika engkau dikuburkan di dalam air, dalam semua kesalahan Anda akan bangun dalam jiwa yang baru. Anda akan bangun dalam manusia baru. Apa artinya manusia baru? Manusia yang telah dinobatkan oleh Allah. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Malam ini, Kisah pasal 22 ayat yang ke-16. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Tidak ada kesempatan yang harus disia-siakan bersama Yesus. Malam ini adalah kesempatan yang indah. Kalau Anda tertarik, kalau Anda mendengarkan bisikan Roh Tuhan hadir dalam kehidupan Anda, beri dirimu dibaptis. Kenapa? Karena Lukas pasal 15 ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu, demikian juga ada satu sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Barangkali itu saudara. Gunakan kesempatan ini. Karena kesempatan tidak pernah datang untuk kedua kali. Kalau Anda sia-siakan kesempatan ini, maka mungkin ini malam yang paling kelam dalam kehidupan Anda. Tapi kalau Anda manfaatkan kesempatan ini, malam ini adalah malam kebahagiaan dalam kehidupan saudara. Saya tutup dengan satu ayat yang mudah-mudahan menggugah hati saudara. Dalam Matius pasal 10, ayat yang ke-32 dan 33. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia,
aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Artinya, jangan malu mengakui Tuhan di depan manusia. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya rindu Anda mengalami kebahagiaan dalam kepastian keselamatan yang Tuhan berikan. Saya rindu Anda mendengarkan bisikan roh Tuhan malam ini. Saya rindu Anda ada di tepi kolam dan dibaptiskan sama seperti Yesus dalam perubahan hidup baru di dalam Tuhan. Saya mengajak saudara, umat-umat Tuhan, untuk mari hampiri hadirat Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena ada satu kesempatan yang indah. Ketika Yesus datang, kita akan berkumpul dengan Tuhan. Karena Anda telah mendapatkan kepastian itu dalam kebahagiaan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan, hamba tahu ini adalah kesempatan yang jarang. Dan hamba tahu ada begitu banyak sekali umat Tuhan yang sementara mendengarkan bisikan roh Tuhan. Kalau mereka itu adalah umat-Mu Tuhan, panggil mereka sebelum Engkau datang menjemput kami. Hamba berdoa, kiranya Engkau selalu memberkati kehidupan mereka. Biarlah Tuhan selalu dekat di hati mereka. Dan biarlah Tuhan akan selalu menjadi kebahagiaan yang utama dalam semua aspek kehidupan mereka. Tuhan, biarlah firman ini dapat mendorong kami, menggugah kami untuk hidup seiring sejalan dengan kehendak. Inilah doa hamba-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung dan bersahabat bersama kami pada besok pagi pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media dengan judul Firman Tuhan, Bahagia Bersama Yesus yang akan disampaikan oleh Pendeta Ritus Kenny MTH. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai berjumpa besok pagi. Shalom.